Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi eksponen. Perkenalkan, saya Salva Akila dari kelompok 4 kelas 1C Manajemen. Sebelumnya saya juga akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Puput Nur Amalia, Rido Padilla Yuslan, dan saya sendiri Salva Akila. Fungsi eksponen. Pengertian eksponen. Eksponen adalah bilangan berpangkat. Jika A adalah suatu bilangan real dan N suatu bilangan bulat positif, maka A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A dan seterusnya. Dengan A sama dengan bilangan pokok, N sama dengan pangkat atau eksponen. Sifat-sifat eksponen. Yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Kedua, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M diambil N, dan seterusnya sampai ada 10. Di sini juga ada persamaan eksponen. Yang pertama, A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx atau Fx sama dengan Gx. Kedua, A pangkat Fx sama dengan B pangkat Gx atau Fx log A sama dengan Gx log B. Yang ketiga, A pangkat Fx sama dengan C diubah menjadi A pangkat Fx sama dengan A pangkat B atau Fx sama dengan B. Keterangan C sama dengan A pangkat B. Yang keempat, A pangkat Fx sama dengan A pangkat Fx atau Fx sama dengan 0. Contoh soal 1. Tentukan penyelesaian dari 2 pangkat 2x min 7 sama dengan 8 pangkat 1 min x. Langkah pertama, samakan basis pada kedua ruas, yaitu 2 pangkat 2x min 7 sama dengan 8 pangkat 1 min x. 2 pangkat 2x min 7 sama dengan 2 pangkat 3 kali 1 min x. 2 pangkat 2x min 7 sama dengan 2 pangkat 3 min 3x. Karena basisnya sama, berdasarkan sifat A diperoleh 2x min 7 sama dengan 3 min 3x. 5x sama dengan 10, x sama dengan 2. Jadi penyelesaiannya x sama dengan 2. Tentukan penyelesaian dari 2323 pangkat x sama dengan 61 min x. Jawabannya, basis pada kedua ruas persamaan di atas berbeda. Begitu pula pangkatnya. Berdasarkan sifat C, maka log 2323 pangkat x sama dengan log 6 pangkat 1 min x. X log 2323 sama dengan 1 min x log 6 log A pangkat N sama dengan N log A. X log 2323 sama dengan log N min X log 6. X log 2323 tambah X log 6 sama dengan log 6. X log 2323 sama ditambah log 6 sama dengan log 6. X log 4 sama dengan log 6. X log 6 log 4 log 6 log 4 X 4 log 6. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 4 log 6. Fungsi eksponen. Fungsi eksponen merupakan fungsi dari suatu konstanta berpangkat variabel bebas dengan bentuk umum f(x) sama dengan a pangkat x. A lebih besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Berarti x-nya ini lebih dari 0 dan kurang dari 1, atau a-nya itu lebih dari 1. A itu disebut bilangan pokok.
fungsi ini memiliki daerah asal yaitu X bilangan real dan daerah hasil Y lebih besar dari 0 dan Y itu bilangan real. Kemudian di sini ada sebuah contoh soal. Yang pertama f x sama dengan 3 pangkat min x, yang dimana di sini ditanyakan tentukan f2, f0 dan f min 4. Jadi di sini ada penjabaran yaitu fx sama dengan 3 pangkat min x. Di sini kan udah diketahui di soal ada F2, F0 dan F min 4. Nah, ini langsung dimasukin aja, F-nya diganti sama 2. Jadi 3 pangkat min 2. Nah, terus dirubah ke pecahan jadi 1 per 3 pangkat 2. Disederhanain jadi 1 per 9. Nah, terus kita cari yang kedua. Jadi ganti nih. F-nya itu jadi 3 pangkat 0. Kalau 3 pangkat 0 itu berapapun yang dipangkatin 0 hasilnya 1. Terus yang terakhir F min 4. Sama kayak yang tadi itu karena di soal 3 min X, jadi di sini langsung diganti aja 3 pangkat 4. Jadi dipangkatin aja sama dengan 81 hasilnya. Grafik fungsi eksponen di sini ada dua. Yang pertama itu jika A-nya lebih dari 0, grafiknya monoton naik. Nah, yang kedua, jika A-nya kurang dari 0 atau kurang dari 1, grafiknya monoton turun. Nah, kedua grafik tersebut, yang pertama itu fx sama dengan 2 pangkat x, dan yang kedua itu x sama dengan 1 per 2 pangkat x. Sifat kedua grafik tersebut yaitu 1 melalui 0,1. Kedua grafik tersebut melalui titik 0,1. Nah, yang kedua itu di atas sumbu X. Kedua grafik tersebut juga berada di atas sumbu X. Yang ketiga, asimtot datar sumbu X. Asimtot datar itu maksudnya adalah garis tersebut sejajar dengan sumbu X. Ini contoh soal untuk grafik fungsi eksponen. Gambarlah grafik fungsi eksponen fx sama dengan 3 pangkat x min 1. Untuk mencari fx-nya itu, yaitu y sama dengan 3 pangkat x min 1, y sama dengan 3 pangkat min 2, yang ini x-nya itu min 2, min 1, sama dengan 3 pangkat min 3. Nah, lalu 3 pangkat min 3 ini merupakan ada sifat eksponen yaitu ketika A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N, maka 3 min 3 sama dengan 1 per 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 hasilnya adalah 27, maka 1 per 27. Lalu untuk X-nya min 1, Y-nya itu 1 per 9, dan untuk X yang 0 yaitu Y-nya 1 per 3, untuk X1 sama dengan Y-nya itu 1, untuk X2 Y-nya itu 3, dan untuk X3, X-nya 3, Y-nya itu sama dengan 9. Di sini ada grafiknya mulai dari min 2, X-nya itu min 2 sampai dengan ketika X-nya itu 3 dan Y-nya itu 9. Grafiknya itu seperti ini dan berada di atas sumbu X. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang menggunakan Microsoft Excel untuk menggambar fungsi eksponen. Di sini udah ada contoh soalnya, yaitu Y sama dengan 2 pangkat X untuk interval min 5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Kita langsung ke Microsoft Excel-nya. Ini kita akan ketik X dan Y-nya. Lalu, ini tertulis bahwa min 5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Maka kita ketik min 5. Ke bawahnya kita tinggal drag aja.
dari min 5 sampai dengan 5. Dan Y-nya itu sama dengan 2 pangkat X-nya itu sama dengan min 5. Lalu enter. Kita juga tinggal drag aja ini sampai ke bawah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan buat grafiknya. Tinggal kita blok sampai 5, lalu kita klik insert ke chart, all chart, lalu pilih yang XY, pilih yang ini, klik OK. Ini grafiknya seperti ini. Lalu kita tinggal ganti judulnya jadi fungsi Y sama dengan 2 pangkat X. Kita juga bisa ganti warnanya. Poinnya itu di min 5, min 5,0,03125, berarti ini. Nah, inilah gambar grafik fungsi eksponen. Kapan fungsi eksponen dalam ekonomi dan bisnis? Fungsi pertumbuhan merupakan salah satu contoh aplikasi fungsi eksponen dalam ekonomi. Sifat utama fungsi ini adalah meningkat secara monoton. Fungsi pertumbuhan yang dimaksud hanya terbatas pada fungsi bunga majemuk, pertumbuhan penduduk atau biologis, fungsi Gompertz, dan fungsi pengajaran. Fungsi bunga majemuk. Fungsi ini untuk menghitung jumlah di masa mendatang dari jumlah sekarang suatu pinjaman atau tabungan. Rumus bunga majemuk dibagi menjadi 2, yaitu rumus bunga majemuk biasa dan rumus bunga majemuk sinambung. Rumus bunga majemuk biasa yaitu Fn sama dengan P dikali 1 ditambah 1 per M pangkat Mn. Sedangkan rumus bunga majemuk sinambung yaitu Fn sama dengan PE pangkat IN. Keterangan untuk rumus bunga majemuk biasa yaitu Fn adalah jumlah pinjaman, P adalah jumlah sekarang, I adalah tingkat bunga per tahun, M adalah frekuensi pembayaran bunga dalam setahun, dan N adalah jumlah tahun. Sedangkan untuk keterangan bunga majemuk sinambung yaitu E sama dengan 2,72. Contoh soal bunga majemuk. Seorang ibu rumah tangga meminjam uang 5 juta rupiah pada seorang pelepas uang untuk jangka waktu 2 tahun. Bunga setingkat 10% per tahun diperhitungkan secara harian atau dalam bisnis 1 tahun sama dengan 360 hari. Hitunglah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh debitur pada saat utang jatuh tempo. A, yaitu menggunakan rumus bunga majemuk biasa. Rumusnya Fn sama dengan P dikali 1 ditambah I per M pangkat Mn. F-nya itu F2 karena jangka waktunya 2 tahun sama dengan P-nya itu 5 juta dikali 1 ditambah 0,10 yaitu bunga setingkat 10% per 360 hari yaitu perhitungan secara harian. Di pangkat, lalu pangkat 360 dari 360 hari diperhitungkan secara harian dikali 2 yaitu jangka waktunya 2 tahun. Sama dengan 5 juta rupiah dikali 1,0003 dari 0,10 dibagi 360 pangkat 720 dari 360 dikali 2. Sama dengan 5 juta dikali 1,24. Sama dengan hasilnya yaitu 6.200.000. Yang kedua itu menggunakan rumus bunga majemuk sinambung. Rumusnya itu Fn sama dengan P kali E pangkat IN. F-nya itu F2 sama dengan 5 juta dikali E-nya itu sama dengan 2,72 tadi ada di rumus yang sebelumnya. Lalu sama dengan 5 juta rupiah dikali 1,22 dari 2,72 pangkat
0,10 dikali 2. Hasilnya yaitu 6.100.000. Jadi, jumlah pelunasan utang tersebut sekitar Rp6.100.000 atau tepatnya 6.200.000. Fungsi pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk dapat dirumuskan menjadi PT sama dengan P1 dikali R pangkat T-1, di mana R sama dengan 1 ditambah R. Keterangannya yaitu P1 sama dengan jumlah pada tahun pertama atau basis, PT adalah jumlah pada tahun ke-T, R adalah persentase pertumbuhan per tahun, dan T adalah indeks waktu atau tahun. Contoh soalnya yaitu penduduk suatu kota berjumlah 1 juta jiwa pada tahun 1991, tingkat pertumbuhannya 4% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2006. Jika mulai tahun 2006 pertumbuhannya menurun menjadi 2,5%. Berapa jumlahnya 11 tahun kemudian? Yang pertama kita cari dulu P tahun 2006, yaitu P1-nya 1 juta, R-nya sama dengan 0,04, ya tingkat pertumbuhannya 4%, R-nya sama dengan 1 ditambah 0,04, karena R itu sama dengan 1 ditambah R yang kecil. Jadi 1 ditambah 0,04 sama dengan 1,04. Rumusnya yaitu PT sama dengan P1 kali R pangkat T-1. P16 sama dengan P1-nya itu 1 juta dikali R. R-nya itu 1,04 pangkat T-nya itu 16 dikurangi 1. Sama dengan 1 juta dikali 1,04 pangkat 15. Sama dengan yaitu 1 juta dikali hasil dari 1,04 pangkat 15 yaitu 1,800,943. Hasilnya yaitu 1.800.943 jiwa. Lalu P tahun kemudian atau pada tahun 2011, P1-nya sama dengan 1.800.943 hasil dari P tahun 2006. R-nya yaitu 0,025, yaitu pertumbuhannya menurun menjadi 2,5%. R-nya itu sama dengan 1 ditambah 0,025, sama dengan 1,025. Rumusnya yaitu PT sama dengan P1 kali R pangkat T-1. P tahun 2011 sama dengan 1.800.943 dikali 1,025 pangkat 11 min 1 sama dengan 1.894.3 dikali 1,025 pangkat 10, hasilnya yaitu 2.305.359 jiwa. Jumlah penduduk 11 tahun kemudian menjadi 2.305.359 jiwa. Fungsi Gompers. Fungsi ini menggambarkan perkembangan yang lambat waktu mulai tumbuh dan waktu mendekati asimtot batas pertumbuhan. Fungsi ini dinyatakan sebagai berikut. N. Jumlah variabel yang diamati. R. Tingkat pertumbuhan rata-rata. A. Proporsi pertumbuhan awal. C. Batas jenuh pertumbuhan N. T. Indeks waktu. Dengan rumus N sama dengan C kali A pangkat R pangkat T. Di sini juga ada contoh soal berapa besar penjualan bila pengeluaran untuk promosi dan advertasi sama dengan 0 atau berapa besar penjualan awalnya. Jadi di sini ada keterangan penjualan setiap bulan dari sebuah perusahaan memenuhi fungsi S sama dengan 1000 dalam kurung 0,10 pangkat 0,40. Jadi P-nya itu adalah jumlah pengeluaran untuk promosi dan advertasi. S itu jumlah atau omset setiap bulan. Penyelesaiannya diketahui S sama dengan ini yang kayak tadi di atas tuh, yang diketahui S sama dengan 1000 kali 0,10 pangkat 0,40. Dengan rumusnya itu seperti di slide yang di atas, ditulis N sama dengan C kali A kali R. Yang ditanyakan itu S itu berapa jumlah omset setiap bulan jika P sama dengan 0.
P-nya itu pengeluaran untuk promosi. Jadi pengeluaran untuk promosinya itu 0 dan ditanya itu jumlah atau omset setiap bulan. Terus jawabnya di sini S sama dengan 1000, dimasukin tuh angka yang tadi, terus dikecil-kecilin, sederhanain, terus dikali tuh sama yang di dalamnya. Nah, jadi tuh di sini dihilangin nolnya tuh. Kan ada 0,10 tuh, dicoret aja, dihilangin nolnya 1, jadi S sama dengan 100. Dengan jumlah penjualannya adalah 100. Fungsi pengajaran. Fungsi pengajaran umumnya dipakai oleh psikolog untuk menggambarkan taraf pertumbuhan pendidikan manusia, yang sifatnya meningkat cepat pada awalnya dan semakin lambat ketika mendekati asimptot batas pertumbuhan. Rumusnya Y sama dengan C min A kali E pangkat min KX. Keterangannya C, A, dan K adalah konstanta positif, Y sama dengan keaktifan belajar, X sama dengan variabel pendorong. Contoh soal, biaya produksi total dalam jutaan rupiah dari sebuah perusahaan dapat dinyatakan sebagai berikut. C sama dengan 100 diambil 50E pangkat 0,02 Ki, C menyatakan biaya produksi dan Ki menyatakan kuantitas produksi. A. Berapa besar biaya tetapnya? B. Bila berproduksi 100 unit, berapa besar proporsi biaya produksi tetapnya terhadap biaya produksi totalnya? Penyelesaiannya diketahui C sama dengan 100 diambil 50E pangkat min 0,02 Ki, ditanyakan A. C sama dengan berapa jika Ki sama dengan 0. B. Besar proporsi biaya produksi tetapnya terhadap biaya produksi totalnya sama dengan berapa jika Ki sama dengan 100. Jawabannya A. Jika Ki sama dengan 0, maka C adalah C sama dengan 100 diambil 50 E pangkat min 0,02 Ki, C sama dengan 100 diambil 50 E pangkat 0,02 kali 0, C sama dengan 100 diambil 50 kali 1, C sama dengan 50. Jadi biaya tetapnya adalah 50 juta rupiah. B. Jika Ki sama dengan 100, maka C total adalah C sama dengan 100 diambil 50 E pangkat 0,02 Ki, C sama dengan 100 diambil 50 E pangkat min 0,02 kali 100, C sama dengan 100 diambil 50 per E kuadrat, C sama dengan 100 diambil 50 per 2718 kuadrat. C sama dengan 100 diambil 6.768.2, C sama dengan 93,2318. Jadi, besar proporsi biaya produksi tetapnya terhadap biaya produksi totalnya, Ki sama dengan 100 adalah 50 per 93,2318 kali 100% sama dengan 53,63%.